Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan MD TV. TV yang ikut serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Bagi Anda yang belum subscribe, silakan subscribe. Selamat menonton. Saudara, kita tentu sangat prihatin dengan perkembangan COVID-19 di Indonesia. Setiap hari seakan menjadi rekor baru untuk penambahan yang positif. Di awal, saya benar-benar mengapresiasi putra-putra bangsa yang berusaha mengatasi COVID-19 dengan berdikari. Meminjam istilah Bung Karno, berdiri di atas kaki sendiri. Mengetahui betapa bervariasinya COVID-19 di berbagai negara, waktu itu saya berharap melalui video di channel ini, saya berharap bangsa Indonesia menemukan virus khas yang beredar di Indonesia melalui penelitiannya, dan juga dengan demikian dibuat vaksinnya yang khas Indonesia, juga antivirusnya yang tentu saja menggunakan bahan-bahan lokal yang tidak perlu impor, apalagi jika harus terjerat oleh perusahaan-perusahaan farmasi internasional atau perusahaan-perusahaan bioteknologi internasional. Dan saya sangat bangga dengan kerja dari Lembaga Eijkman maupun Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia dengan konsorsium COVID-19-nya yang sudah dapat menentukan mutan dari COVID-19 di Indonesia D614G. Dengan ditemukannya virus yang spesifik bersirkulasi di Indonesia, tentu saja kita sangat berharap lembaga-lembaga Indonesia itu dapat menciptakan vaksin yang spesifik pula sehingga akurasinya bisa dipertanggungjawabkan. Dan sudah barang tentu, saya berharap juga bahwa produk Indonesia nantinya adalah halal, karena saya yakin putra-putra bangsa terbaik yang bisa mengerjakan itu sangat paham dengan kondisi bangsa Indonesia yang sangat taat pada ketuhanan yang Maha Esa, sehingga halal haram sangat menentukan. Dan saya yakin putra-putra Indonesia bisa menghasilkan yang halal dan tepat, halalan thayyibah, vaksin yang halal dan thayyib, yang disebut sebagai vaksin merah putih. Saya sangat berharap dengan vaksin merah putih, dengan penggarapan yang akurat, karena genom yang betul ada di Indonesia, dan juga halal, karena saya yakin integritas para ilmuwan Indonesia yang bertuhan yang Maha Esa tidak mungkin menghalalkan segala cara. Sementara itu, saya juga sangat mengapresiasi berbagai kemungkinan penemuan dari LIPI dengan peningkatan daya imunitasnya, antivirusnya, yang saya yakin mereka berorientasi dengan produk-produk dalam negeri dengan muatan-muatan lokal yang ada. Dan dengan berpijak dari bahan lokal, tentu saja kita akan terlepas dari ketergantungan bahan-bahan impor
yang tentu saja semua negara sedang membutuhkannya. Saudara sebangsa dan setanah air, ada hal yang sangat menggugah perasaan saya, yakni terkait dengan kontroversi vaksin yang sedang gencar-gencarnya diuji cobakan. Jujur saya mempertanyakan, apakah vaksin itu sudah sesuai dengan virus yang benar-benar beredar di Indonesia? Yang pertama saya pertanyakan itu. Artinya, jika vaksin itu tidak selaras dengan virus yang ada, tidak sesuai dengan mekanisme antibodi yang harus dibentuk, apakah itu tidak akan mubadi? Dan sangat layak kalau Majelis Ulama atau kaum muslimin menanyakan kehalalannya. Sebab kita harus ingat bahwa vaksin bukan satu-satunya cara untuk mencegah COVID-19 kali ini. Kalau itu satu-satunya, kemudian dijatuhkan sebagai hukum darurat, mungkin umat bisa menerima. Tapi faktanya bahwa untuk mencegah COVID-19, untuk tidak tertular COVID-19, bukan vaksin satu-satunya. Banyak yang bisa dilakukan dengan peningkatan imunologi, dengan peningkatan imunitas dari bahan-bahan yang berlimpah di Indonesia, dari kepatuhan kita terhadap pelaksanaan protokol kesehatan, kita bisa melakukan pencegahan itu. Artinya, sekali lagi, vaksin saat ini bukanlah satu-satunya yang bisa mengatasi atau bisa mencegah, bisa sebagai tindakan preventif, bukan satu-satunya tindakan preventif yang dapat dilakukan. Masih banyak alternatif-alternatif, sehingga layak umat untuk tidak menjatuhkannya sebagai hal yang darurat sehingga boleh diterima. Bagi saya pribadi, saya menunggu vaksin yang halalan thayyibah dengan harapan bahwa vaksin merah putih yang berlandaskan pada virus yang bersirkulasi di Indonesia dan juga dirancang oleh ilmuwan-ilmuwan Indonesia. Kebetulan saya sangat mengenal Ketua Konsorsium dari Inovasi COVID-19, Mas Ali Hufron. Insya Allah beliau akan mengusahakan agar umat bisa terselamatkan, bangsa bisa terselamatkan dengan tetap berprinsip pada ketuhanan yang Maha Esa, tidak menghalalkan segala cara yang halal maupun yang haram boleh dimasukkan. Saya berharap tim Mas Ali Hufron maupun tim Eijkman maupun LIPI ataupun bahkan Menristeknya betul-betul memperhatikan aspirasi umat yang mengharapkan sesuatu yang tetap
halalan thayyibah. Mudah-mudahan kerja bapak-bapak sekalian benar-benar mendapatkan bimbingan dari Allah SWT. Dan saya menunggu hasil vaksin merah putih yang dengan vaksin itu saya harapkan adalah vaksin yang halalan thayyibah. Nah, tentu saja untuk menunggu vaksin tersebut kita harus berikhtiar untuk tidak tertular oleh COVID-19 yang ternyata mutannya begitu sangat menular dengan berbagai cara. Yang pertama tadi, meningkatkan imunitas kita dengan berbagai bahan yang ada di Indonesia. Banyak tanaman-tanaman herbal, makanan-makanan, buah-buahan, sayur-sayuran yang bisa meningkatkan imunitas kita. Banyak sekali publikasi-publikasi di YouTube dan sebagainya yang mengungkapkan tentang berbagai manfaat itu. Dan di YouTube kami MD TV di Holistic Medicine juga banyak kami publikasikan tentang herbal, tentang fitofarmaka, tentang fitonutrien yang mungkin bisa dimanfaatkan oleh kita semua. Dan tentu saja dengan disiplin, dengan protokol kesehatan, dan dengan berbagai tindakan yang menyehatkan, insya Allah kita akan terlindung dari penularan itu. Sudah barang tentu, jangan lupa kekuatan spiritual bangsa ini, kekuatan keyakinan pada Tuhan yang Maha Esa dari bangsa ini, insya Allah akan menyelamatkan kita dari penularan COVID-19. Semoga Allah melindungi kita semua, dan kita tunggu kerja putra-putra bangsa terbaik untuk menghasilkan sesuatu yang halalan thayyibah untuk mengatasi COVID-19 ini. Selamat bekerja, semoga Allah selalu memberikan kemudahan bagi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jahe mengandung asam asetil salisilat alias aspirin, turunan asam salisilat yang diyakini sebagai pengecer darah yang cukup kuat. Tidak hanya jahe, makanan lain yang mengandung unsur yang sama, perhatikan caption ini. Nanas ternyata mengandung dua hal, asam salisilat dan bromelain. Ternyata bukan hanya jahe dan kunyit untuk melawan virus, terutama corona. Dari penjelasan tadi, nampaknya nanas memiliki dua komponen sekaligus. Dan tentu saja dengan komponen-komponen yang dijelaskan, kita bisa mencari alternatif-alternatif lain selain yang tadi disebutkan.